Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulidah Khairun Nisa dari kelas Paralel 1. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Materi yang akan saya bahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam pandangan Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, dilengkapi tafsir dan syarah, serta realita zaman sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa Allah memulai ayat ini dengan perintah tauhid, lalu disambung langsung dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kedudukannya sangat tinggi. Kata ufin adalah ungkapan rasa jengkel paling kecil, namun Allah sudah melarangnya. Jadi, sikap apapun yang lebih buruk dari itu pasti lebih dilarang. Selanjutnya tafsir Al-Qurtubi, ia menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah fardhu ain dan termasuk ibadah utama. Mengucapkan itu makruh tahrimi, bahkan bisa masuk kategori dosa jika menyakiti hati mereka. Beliau juga menekankan bahwa berbicara lembut dan penuh hormat termasuk adab syariat. Selanjutnya tafsir At-Tabari, menurutnya perintah wahfidh lahuma janahadzulli artinya tunduklah dan merendahlah di hadapan mereka sebagaimana seekor burung yang merendahkan sayapnya karena sayang. Ini membentuk kerendahan hati total kepada orang tua dengan kasih sayang yang tulus. Selanjutnya hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis sahih disebutkan, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Hadis ini maknanya adalah Rasulullah SAW menegaskan ibu 3 kali lebih utama untuk dihormati dan dibaktikan, baru kemudian ayah. Syarah Imam An-Nawawi menjelaskan ibu disebut 3 kali karena beban dan pengorbanan yang jauh lebih berat, mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh cinta. Namun ayah tetap memiliki hak besar, terutama sebagai pemimpin dan pencari nafkah. Hadits lain juga mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Syarah Al-Mubarakfuri mengatakan hadis ini mengingatkan bahwa mencari ridha Allah tidak bisa lepas dari sikap kita kepada orang tua. Kalau kita menyakiti mereka, maka kita bisa terhalang dari keberkahan hidup.
Sayangnya di zaman sekarang ini banyak yang lupa atau bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang durhaka. Hal-hal yang mereka tidak sadari, contohnya sibuk dengan HP saat ibu sedang berbicara, membantah ayah karena merasa lebih tahu, tidak segera menjawab panggilan atau chat dari orang tua, merasa terganggu saat mereka menasihati, atau bahkan yang paling parah, yaitu menelantarkan orang tua ketika orang tua sudah lemah kepada panti jompo atau sebagainya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, Allah jelas sudah melarang berkata ah saja. Lalu bagaimana dengan sikap acuh, membentak, mengabaikan, atau menelantarkan? Na'udzubillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu tidak sulit. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti mendengarkan dengan sopan saat mereka berbicara, menjawab panggilan mereka dengan suara lembut, menyisihkan waktu kita untuk lebih perhatian kepada kedua orang tua kita, dan mendoakan mereka di setiap harinya. Doa yang diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan pilihan, tetapi itu sebuah kewajiban. Kalau mereka masih ada, jangan disia-siakan. Kalau memang sudah tiada, jangan lupa untuk kirim doa di setiap hari. Karena ridho mereka bisa jadi penyebab ridho Allah terhadap hidup kita. Dan doa mereka bisa jadi alasan kenapa kita masih kuat sampai hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala wala tansa ilayya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.